Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membahas yaitu materi mengenai konflik Amerika, konflik Afrika, dan konflik Amerika Latin. Di sini teman-teman saya yang akan membawakan konflik Eropa yaitu atas nama IGD Ari Herianto dan atas nama Sergio. Kemudian disusul dengan konflik Afrika yaitu akan dibahas oleh Nilo Ayu Puspayanti dan Farmita. Kemudian konflik Amerika Latin yaitu akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Handayani. Kemudian I Gusti Ngurah Karlo Aditya dan Aditya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Ari Herianto. Saya ketua dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi tentang konflik di Eropa. Konflik antara negara-negara di Eropa Timur dan Barat sudah merebak di seluruh dunia, seperti konflik Bosnia, konflik Ukraina, serta konflik Armenia. Konflik yang tidak pernah ada habisnya yang dilatar belakangi oleh Amerika dan Uni Soviet akibat dari Perang Dunia II. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Amerika dan Uni Soviet berusaha untuk membentuk negara-negara boneka yang mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka. Bukan hanya karena itu, namun konflik-konflik itu juga dilatar belakangi oleh pertikaian antara kaum Nasrani atau Kristen dengan kaum Muslim yang pada akhirnya berjuang untuk penindasan dan pembantaian kaum Nasrani atau kaum Kristen pada kaum Muslim. Berdasarkan hasil penelitian yang memicu terjadinya konflik-konflik antara negara-negara di Eropa Timur dan Barat adalah munculnya keegoisan serta keinginan untuk menguasai seluruh wilayah dari beberapa pihak yang bersangkutan. Dengan melihat kondisi yang telah dipaparkan tersebut, penyusun merasa prihatin. Oleh karena itu, penyusun merasa terdorong untuk menyusun karya tertulis ini dengan tema konflik negara Timur dan Barat, Ukraina, Bosnia, dan Armenia. Karya tulis ini kami susun dengan harapan semoga penyusun dan pembaca dapat mengetahui dampak dari konflik-konflik tersebut serta cara mengatasi konflik-konflik tersebut dengan bijaksana. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Handayani. Di sini saya akan menggantikan Dedi Triyono dalam membahas penyelesaian konflik di Afrika. Mekanisme penyelesaian konflik antara pemerintahan Afrika Tengah dan kelompok pemberontakan Seleka dengan cara antara lain PBB melakukan peacekeeping dengan misi pengiriman pasukan operasi perdamaian yang disebut Minukrat dan Mikopax untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan di kota itu. PBB melalui Dewan Keamanan mengadakan peacemaking, menyerukan agar semua pihak mengadakan dialog antara pemerintahan Afrika dan kelompok pemberontakan Seleka dengan cara pengawasan ECAS sehingga mencapai kesepakatan damai antara kedua pihak, serta PBB melalui Dewan Keamanan pada 25 Mei 2010 mengeluarkan revolusi. Revolusi itu membahas komitmennya terhadap kedaulatan, persatuan, integrasi teritorial dan kemerdekaan politik Republik Afrika, serta mengutuk serangan militer oleh kelompok bersenjata dan upaya untuk mengacaukan proses pembangunan perdamaian di Republik Afrika Tengah. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Sergius akan mempresentasikan materi saya dari kelompok 2. Konflik Eropa. Kudeta di Ukraina dan akibatnya. Pada dasawarsa 2000-an di Ukraina mulai condong ke NATO dan bersepakat akan bergabung setelah dilakukan jejak pendapat, namun semua karena Presiden Yanukovych berubah pikiran mendekat ke Rusia.
ada dugaan Rusia memberikan dana talangan sekaligus korsleting harga gas ke Ukraina yang memang bergantung padanya. Rezim baru menimbulkan kegelisahan masyarakat di wilayah timur Ukraina, terutama di Crimea. Hal itu karena kebijakan nasionalis dan melarang penggunaan bahasa Rusia. Bahkan tidak adanya tindakannya menghancurkan patung tokoh-tokoh Rusia. Rusia berkepentingan atas nama Crimea karena masyarakat masih keturunan Rusia, adapun kepentingan terhadap Sevastopol semenanjung. Adanya kepentingan Rusia ini kemudian muncul. Rusia berkepentingan atas Crimea karena masyarakatnya masih keturunan Rusia, adapun kepentingan terdapat Sevastopol semenanjung Crimea yang menghadap ke Laut Hitam karena terdapat pangkalan armada Laut Hitamnya meskipun berstatus sewa 50 tahun akibat sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ayu Puspayanti akan menjelaskan tentang konflik di Afrika. Afrika memang negeri yang tak pernah sepi dari derita konflik etnik dan perang antar suku. Mereka berasal dari negara-negara Burundi, Pantai Gading, Guinea, Kongo, Somalia, Sudan, Chad, dan Uganda. Masyarakat Afrika umumnya heterogen dan terdiri atas berbagai antarsuku, etnik, dan bahasa yang sangat beragam. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara di Afrika Tengah masih rawan konflik atau berpotensi melahirkan konflik. Yang pertama, pemilihan garis batas negara yang tidak melihat logika etnis dan perbedaan suku. Kasus Rwanda, Burundi yang sampai saat ini menjadi persoalan yang tidak terselesaikan merupakan contoh dari fenomena tersebut. Dampaknya adalah konflik antar etnis yang sangat sukar untuk diselesaikan, walaupun telah ikut campurnya kekuatan negara asing seperti negara PBB serta memicu semangat irredentisme dan separatisme. Yang kedua, politik divide et impera yang dilakukan penjajahan. Yang kedua, adu domba sesama suku pedalaman Afrika, membuat perlakuan yang berbeda antara sesama suku dan berbagai macam hal yang bisa membuat masing-masing suku berperang sendiri-sendiri, serta kemudian mengambil semua harta kekayaan alam Afrika untuk kepentingan penjajahan pada waktu itu. Yang ketiga, perbedaan kesempatan politik. Kedatangan penjajah barat di Afrika yang berniat mengambil harta kekayaan alam Afrika tidak memikirkan lagi kaidah atau etika balas budi terhadap tanah jajahnya. Afrika yang berniat mengambil harta kekayaan alam Afrika tidak memikirkan lagi kaidah atau etika balas budi terhadap tanah jajahnya. Berkaitan dengan politik
data tersebut di atas. Kaum penjajahan membeda-bedakan kesempatan atau hak-hak yang menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan. Yang keempat, lemahnya legitimasi politik juga turut memengaruhi kemiskinan Afrika. Terlebih, sekarang keberadaan Afrika sebagai negara dunia ketiga yang terbelit hutang-hutang luar negeri serta pembiayaan negara yang seringkali dilanda konflik. Yang ketujuh, korupsi dan kleptokrasi. Para penguasa di Afrika mempunyai budaya yang bertolak belakang dengan hakikat pembangunan. Mereka bercorak elitis, status quo, mementingkan diri sendiri, arogan, dan memupuk kekayaan dengan uang negara atau penggelapan di bank-bank luar negeri. Mereka tidak melihat rakyat yang tertindas, dilanda konflik berkepanjangan, kelaparan, dan berbagai masalah lainnya. Bahkan, kebanyakan pemimpin Afrika cenderung korupsi. Konflik yang melanda Afrika berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Langkah-langkah yang diambil para penguasa Afrika seringkali justru menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti mengundang kekuatan asing untuk menyelesaikan masalah internal yang mengakibatkan berbagai masalah baru. Yang keenam, kemiskinan. Kemiskinan yang melanda Afrika menurut ilmuwan atau politikus barat adalah kemiskinan yang struktural. Yang keenam, kemiskinan. Kemiskinan yang melanda Afrika menurut ilmuwan atau politikus barat adalah kemiskinan yang struktural. Di samping budaya Afrika yang mendukung demikian, sejarah Afrika sebagai negara terjajah turut. Yang keempat, lemahnya legitimasi politik penguasa. Kebanyakan negara di Afrika adalah bekas negara jajahan, baik yang diberi, dipersiapkan ataupun dipersemakmuran. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap negara penjajah masih ada. Di samping itu, penguasa atau rejim di Afrika tidak mampu mengambil kepercayaan atau memperoleh legitimasi dari masyarakat dalam pemerintahan negara, karena seringkali penguasa Afrika menggunakan cara-cara kekerasan atau anarkis untuk mendapatkan legitimasi itu. Yang kelima, negara-negara Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permita dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang mengenai konflik di Afrika. Perang Kongo pertama berlangsung pada tahun 1996 sampai 1997 yang melibatkan milisi Hutu Rwanda, UNITA dari Zaire melawan Uganda, Rwanda, Burundi, dan anggota. Perang diawali dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok etnis Banyamulenge. Mereka melakukan serangan ke wilayah Zaire Timur, Lemare, tanggal 4 Oktober 1996. Pemerintah Mobutu Zaire beraksi dan mendeportasi besar-besaran etnis Banyamulenge.
Sementara itu, pasukan Rwanda bersama pemberontak anti-Mobutu mulai menyerang Zaire pada awal Oktober 1996 melalui Burundi. Di dalam negara Zaire, sejak dekade 1990-an, muncul pemberontakan akibat menyusut ambruknya ekonomi Zaire akibat marahnya korupsi di tubuh pemerintahan dan berhentinya dukungan dari Amerika Serikat terhadap rezim Mobutu usai tumbangnya Uni Soviet. Akibat keadaan Zaire yang kacau, PBB turun tangan mengirimkan pasukan multinasional. Mendengar berita tersebut, AFDL segera melakukan serangan ke kompleks pengungsi Hutu di Kimumba. Tujuannya mengarahkan pengungsi kembali ke Rwanda tanpa melukainya, mencegah campur tangan asing. Pasukan anti-Mobutu dan pemerintah Rwanda setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya memasuki kota Kinshasa. Pasukan Zaire tidak melakukan perlawanan karena situasinya sudah tidak mendukung. Perang Kongo pertama secara resmi berakhir pada bulan Mei 1997 dengan kemenangan pasukan anti-Mobutu. 2. Perang Kongo periode kedua. Laurent Désiré Kabila membentuk pemerintahan koalisi menggantikan pemerintah Mobutu. Nama Zaire diubah menjadi Republik Demokratik Kongo RDK. Kritik lain adalah sikap Kabila yang mudah diinversi oleh para sekutunya. Atas semua kritikan itu, Kabila mulai mengusir pasukan asing dan mengurangi pejabat dari luar Kongo, namun tindakannya membuat sekutunya tersinggung. Datangnya pasukan multinasional Afrika ke Republik Demokrasi Kongo RDK mulai babak baru dimulainya Perang Dunia versi Afrika. A. Upaya perdamaian Nelson Mandela merancang perdamaian dalam pertemuan di Windhoek, Namibia pada tanggal 18 Januari 1999. Pertemuan berhasil kesepakatan bahwa Rwanda, Uganda, Angola, Namibia, dan Zimbabwe mengadakan gencatan senjata. Namun hasil ini tidak dapat bertahan lama karena pemberontakan dan pemerintah Kongo merasa dilangkahi karena tidak diundang dalam perundingan. Memasuki tahun 99, pihak pemberontakan RCD mengalami perpecahan. RCD terbelah menjadi beberapa faksi, yaitu RCD Authentique-Kwa, RCD Goma, RCD Congo, RCD Nasional, RCD Original, RCD Kisangani, dan RCD Wamba. Upaya gencatan senjata kembali dilakukan dengan mempertemukan 6 negara, yaitu Republik Demokratik Kongo, Namibia, Angola, Zimbabwe, Rwanda, dan Uganda. Dilusakan pada bulan Juli 1999. Selama proses gencatan senjata ini, ternyata muncul beberapa insiden kecil dari para prajurit yang tidak setuju dengan adanya perjanjian di Lusaka tersebut. Pertempuran antara sesama ini dimanfaatkan oleh Kabila dengan mengatakan bahwa Republik Demokratik Kongo sudah berhasil membangun kembali kekuatan dan siap untuk mengusir Uganda dan Rwanda dari wilayahnya. Perjanjian gencatan senjata pun tidak berarti apa-apa, karena pasukan pemberontak dan pasukan RDK kembali bertempur. B. Berbagai perjanjian untuk menciptakan perdamaian untuk menjaga agar keadaan tetap aman dan damai. Maka pemerintahan J. Kabila melakukan perjanjian-perjanjian dengan berbagai pihak pada tanggal 19 April 2002. Diadakan perundingan di sebuah kasino mewah di Afrika Selatan, Sun Kiti, untuk menjabat sebagai presiden selama masa transisi 2 tahun dan bisa diperpanjang hingga 3 tahun. Pemerintah transisi akan menerapkan sistem multipartai dan mengadakan pemilu yang demokratis selama menjabat presiden. J. Kabila memiliki 4 wakil presiden dengan rincian 1 dari pemerintah, 2 dari oposisi pemberontak, dan 1 dari posisi non-pemberontak akan diintegrasikan ke dalam Tentara Nasional dan Kepolisian. Pada tanggal 30 Juli 2002, J. Kabila kembali membuat perjanjian perdamaian dengan Rwanda. Perjanjian diadakan di Pretoria, Afrika Selatan, dan DJ beri nama Pretoria Accord. Dalam perjanjian ini, Rwanda berkewajiban untuk menarik mundur 20.000 pasukannya yang masih ada di RDK.
Sebaliknya, Rwanda menuntut pemerintah Kabila untuk membubarkan pasukan milis Hutu Interahamwe dan menyerahkan kepada Rwanda, karena mereka dianggap terlibat dalam genosida di negaranya pada tahun 1994. Perundingan yang berlangsung selama 5 hari itu akhirnya selesai dengan persetujuan kedua isu tersebut. Rwanda menepati janjinya dengan menarik pasukannya dari RDK secara berunsur-unsur hingga selesai tanggal 5 Oktober 2002. Kabila kemudian mengadakan perjanjian perdamaian dengan Uganda di Luanda. Hasilnya, Uganda bersedia menarik pasukannya dari wilayah RDK dan meningkatkan kualitas hubungan kedua negara. Sayangnya, hasil perjanjian mengalami kegagalan dalam implementasi sehingga berdampak pada lemahnya hubungan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik Amerika Latin. Amerika Latin atau Amerika Selatan adalah negara berkembang setelah Perang Dunia II. Negara ini melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi termasuk OPEC. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang konflik etnis di Amerika Selatan. Secara psikologi, etnis memiliki definisi yaitu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan tertentu dan berbeda dengan kelompok yang lain. Mereka diikat oleh budaya yang mereka pertahankan dan perjuangkan secara bersama-sama. Menurut James Petros, seorang akademis dan aktivis yang banyak membantu masyarakat tanpa tanah di Brazil, ada 3 gelombang gerakan sosial yang saling tumpang tindih dan berkaitan dalam 25 tahun belakangan ini. Gelombang yang pertama secara gampangnya muncul pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Pada umumnya, gerakan ini yang kemudian dengan sebagai gerakan sosial baru terdiri dari aliansi kekuatan sosial seperti kalangan aktivis hak asasi manusia, lingkungan, feminis, etnis, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Gelombang kedua yang berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan, berawal dari pertengahan 1980-an hingga saat ini. Sebagian besar gerakan ini dipimpin dan terdiri dari petani dan buruh tani, di mana organisasi masanya terlibat adalah aksi-aksi langsung. Gerakan ketiga yang merupakan gelombang gerakan sosial yang lebih baru berpusat wilayah-wilayah urban. Di sini termasuk gerakan massa pekerja berbasis barrio atau komunitas di Argentina, kalangan pengangguran dan kaum miskin di Republik Dominika, dan penduduk bermukim di rumah-rumah gubuk yang menaruh harapannya di belakang bendera komunis yang diusung oleh Hugo Chavez, Presiden Venezuela. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngara Karladitya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi saya mengenai konflik di Amerika Latin. 3. Konflik ekonomi. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, kawasan Amerika Selatan pun memiliki kekayaan yang cukup potensial untuk sumber daya alam atau SDM. Sektor pertanian adalah sektor yang sangat dibanggakan dan dipupuk dalam budaya masyarakat Amerika Selatan. Selain itu, Amerika Selatan juga memiliki potensi yang cukup besar dalam komoditi minyak. Tahun 1980-an mempresentasikan titik balik yang menentukan di Amerika Latin. Krisis utang yang merenggut dunia ketiga memfasilitasi neoliberalisasi di negara-negara di Amerika Latin melalui kebijakan restrukturisasi IMF. Disusul dengan kejatuhan Uni Soviet, saat itu tampak tak ada alternatif yang mungkin terhadap arus pasang politik kanan. Selain sektor minyak dan narkotika, Amerika Selatan atau Amerika Latin sangat dekat dengan isu privatisasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini dikarenakan ketika krisis global pada tahun 1990-an
di negara-negara di Amerika Selatan seperti tidak diberi pilihan lain selain menerima bantuan IMF dan WTO untuk tetap bertahan dalam perekonomian. 4. Konflik keamanan. Rezim-rezim militer yang didirikan di Argentina, Chili, dan Uruguay pada tahun 70-an adalah tergolong dalam tipe otoriterisme birokratis. Mereka beroperasi dengan sebuah basis ideologi yang mirip yang disebut doktrin keamanan nasional. Dengan doktrin itu, mereka bersikap sebagai penyelamat bangsa dengan tuntutan untuk melindungi nilai-nilai Eropa Kristen dan ingin menghadirkan kembali kedamaian dan ketertiban. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra. Saya akan membawakan materi konflik internal hubungan luar negeri. Untuk masalah-masalah hubungan luar negeri sendiri, negara-negara di Amerika Selatan seringkali berkonflik dengan negara-negara liberal kapitalis yang seringkali disebabkan oleh perbedaan ideologi di antara mereka. Negara-negara di Amerika Selatan, terkhusus negara-negara yang berideologi kiri keras, seringkali menganggap bahwa negara-negara Barat tengah mengatur rencana eksploitatif untuk menundukkan kawasan Amerika Selatan. Negara Barat yang dimaksud di sini adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal tersebut pemicu berupa tindakan Presiden Bolivia Evo Morales secara tegas mengusir seorang pejabat kedutaan besar Amerika Serikat pada hari Selasa 10 Maret 2009. Morales yang sering menyebut Amerika Serikat sebagai imperial sebelumnya telah mengusir duta besar Amerika Serikat dan para pejabat anti narkotika Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pada bulan Januari 2009, Presiden Ekuador Rafael Correa juga mengusir seorang pejabat kedutaan besar Amerika Serikat yang ia tuduh melakukan hal yang sama seperti di Bolivia. Washington merasa kurang senang dengan banyaknya pendirian perusahaan negara dalam menangani kekayaan mineral di negara-negara Amerika Latin. Washington seringkali memaksakan kehendak dengan banyak keterlibatan CIA dalam perusahaan-perusahaan minyak di kawasan tersebut. Korea adalah sekutu dekat Morales seperti Presiden Venezuela Hugo Chavez yang mengusir duta besar Amerika Serikat tahun lalu. Semua ketiga pemimpin sayap kiri itu mengatakan Amerika Serikat telah campur tangan dalam politik dalam negeri mereka. Ya teman-teman, itu tadi video pembelajaran dari kelompok 2. Semoga teman-teman dapat menyimak video tersebut dengan baik. Dan kami kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata dalam pembuatan video tersebut. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. You got so